Research and Dedication. Tentunya masih bersama saya Syarifah Ainul dan tentunya ada narasumber kita juga ya pastinya. Nggak mungkin dong saya sendirian ya. Ya, pemirsa, tadi udah banyak sekali informasi yang sudah diberikan oleh Bapak Jalvi ya selaku Ketua Prodi Sistem Informasi. Dan yang pasti banyak sekali pertanyaan yang akan kita lontarkan terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Bapak Jalvi ya. Seperti yang kita ketahui juga ya, bagaimana yang dulu itu ada namanya research augmented reality ya. Iya. Nah itu bagaimana sih Pak kaitannya dengan yang terbaru ini, research terbaru? Oke, itu yang saya buat dulu itu kan yang itu kan kelanjutan dari tesis ya. Jadi ketika tesis itu mesti sih fokus ke sana, menarik ke sana gitu. Tapi dalam 2 tahun terakhir udah nggak menggeluti bidang itu aja. Tapi mesti sih, tapi untuk 2 tahun terakhir sedikit bergeser nih topik penelitiannya gitu. Jadi lebih kepada microcontroller dan Internet of Things gitu. Jadi bahkan riset terbaru ini saya buat Internet of Things untuk Planmo. Planmo itu adalah plan monitoring. Jadi kita memonitoring tanaman, memantau tanaman, melihat kondisi tanaman dengan menggunakan media Android gitu. Jadi itu riset terbaru itu, ya, yang terbaru itu, dan alhamdulillah pada saat itu juga didanai oleh Dikti ya, didanai dan memenangkan hibah pada saat itu. Karena memang pada saat itu memang menarik sih untuk membahas masalah IoT ya, Internet of Things. Iya, nah jadi Planmo itu berarti aplikasi ya? Iya. Planmo aplikasi yang bisa melihat bagaimana perkembangan media tanaman. Iya. Jadi kan rumput itu gimana contohnya mungkin bisa? Jadi gini, muncul ide awalnya kan akhir-akhir ini banyak ya pecinta tanaman gitu ya. Iya. Bahkan ada di rumah-rumah tuh beberapa tanaman, model-model tanaman. Cuma kan kita nggak bisa pungkiri bahwa sebagian dari kita ini punya kesibukan gitu. Contoh kayak saya nih, misalkan saya pelihara tanaman atau membudidaya tanaman di rumah itu, saya dari pagi sampai sore kan saya di kampus terus nih. Gitu. Jadi tanaman saya di rumah gimana sih gitu. Jadi muncul ide untuk bisa memonitoring langsung gitu. Nah saat ini kan kita fokus pada Internet of Things gitu. Internet of Things adalah things kan benda, jadi membuat benda terkoneksi menjadi internet dengan internet gitu. Jadi saya menggunakan media beberapa alat itu seperti saya menggunakan sensor, saya menggunakan kamera. Nah, jadi dengan alat-alat pembantu yang dibantu itu terkoneksi ke internet sehingga saya di sini bisa melihat bagaimana keadaan tanaman saya gitu. Jadi saya bisa ada kamera juga, saya bisa melihat bagaimana kondisinya, bahkan ada juga temperatur semuanya. Jadi kita mendapatkan data tentang tanaman kita. Jadi kalau misalkan dia nanti butuh air atau apa, kita bisa melakukan tindakan dengan media Android kita. Jadi proses mobile lah. Oke, mobile ya. Berarti kalau misalnya nih Bapak misalnya lagi di sini gitu ya, bukan di rumah, tanaman Bapak itu di rumah. Nah, untuk merawatnya itu bagaimana, misalnya dia butuh air gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Jadi kan tanaman ini kan dia beberapa tanaman sensitif ya. Artinya dengan kelembapan tanah, dengan temperatur yang sangat tinggi, bahkan bisa jadi temperaturnya sih nggak tinggi, tapi cahaya intensitasnya terlalu tinggi sehingga warna dedaunan, warna hijaunya nanti berubah gitu. Nah, kalau saya bisa berada di sini dan tanaman saya ada di rumah, dengan bantuan alat ini saya bisa monitoring gitu. Nah, kita punya tiga keunggulan di sini. Pertama, kita bisa melakukan monitoring. Yang kedua, kita mendapatkan datanya, data suhunya. Ya. Yang ketiga, itu bisa melakukan tindakan. Jadi misalkan tanaman ini kurang airnya gitu. Kita bisa tekan salah satu menu. Jadi dia bisa mengalirkan air. Jadi ada pompa air juga, bisa mengalirkan air ke tanaman. Jadi kita harapkan dengan itu datanya nanti berubah yang diberikan kepada sistem. Yang sebelumnya itu suhunya terlalu tinggi, nanti suhunya akan sedikit turun. Jadi memperpanjang umur tanaman gitu. Itu sih tujuannya. Dan itu sangat disayangkan kalau misalnya kita punya tanaman yang kita cinta terhadap tanaman itu, tapi tanaman itu kita abaikan gitu. Jadi muncul idenya sih supaya kita bisa terasa dekat sama tanaman yang kita sayangi. Iya, tanaman aja diperhatiin ya. Iya. Apalagi kalau gombal-gombalan gitu ya. Oke, untuk Planmo itu sendiri apa sih Pak keunggulannya nih? Nah itu dia tadi sih sebenarnya keunggulan Planmo itu adalah kita dapatkan 3 poin tadi gitu. Tapi samping itu juga keunggulan yang paling pasti adalah kita mendapatkan data kan. Jadi kan perubahan data itu kan ada suhu ya, terus juga kelembapan tanah, itu kan secara real time ya kita dapatkan datanya secara real time. Jadi keunggulannya itu adalah kita merasa lebih dekat dengan ada itu, dan adanya kamera itu kita bisa melakukan melihat secara langsung. Jadi seolah tanaman itu memang ada di dekat kita gitu.
Nah, kalau toolsnya sendiri apa nih Pak yang membantu penelitian dan juga mendukung penelitian ini? Oke. Ini kan ada softwarenya sama microcontrollernya ya, ada alatnya. Untuk microcontroller kita mesti menggunakan Arduino Uno dengan Ethernet Shield ya untuk dia bisa terkoneksi dengan internet. Nah, untuk sensor kita menggunakan 3 sensor, ada soil sensor di situ. Soil sensor ini kan untuk kelembapan tanah. Terus ada protodiode sensor untuk cahaya. Satu lagi yang ketiga adalah temperatur sensor. Temperatur sensor itu adalah untuk suhunya. Gitu. Jadi dengan 3 data yang kita dapatkan itu, kita bisa langsung dikirim ke koneksi internet, ya langsung. Dan ini kan berbasis cloud ya, yang saya buat ini cloud. Dan kita di Android kita langsung dapat datanya, terus kita dapat melakukan monitoring, makanya namanya Playmo ya, monitoring tanaman. Nah, tools lain yang saya gunakan atau item lainnya adalah yaitu kamera tadi. Nah, kamera ini adalah kadang-kadang kan kita dapat datanya nih, terlalu temperatur terlalu tinggi atau apakah alatnya rusak atau gimana gitu. Jadi kita butuh kamera bahwa memang seperti itu keadaannya, atau jangan-jangan wah ini kok datanya agak aneh nih, begitu tengok kamera, wah tanamannya udah hilang. Nah, kan bisa jadi itu, tanamannya diambil rupanya, tinggal alatnya aja kan bisa jadi gitu. Jadi kamera itu untuk memastikan, dan kan ada tindakan juga tuh kelebihan lainnya. Nah, dengan ada tindakan mengalirkan air, kan kamera itu juga membantu apakah airnya mengalir dengan benar atau enggak, apakah fungsi dari mengalirkan airnya tadi untuk menyiram tanaman itu bekerja atau tidak. Makanya saya butuhkan kamera. Jadi kalau keunggulan sih banyak keunggulan dari aplikasi ini. Cuma sekarang masih prototype, jadi belum saya terapkan mungkin. Oke, tapi udah bisa digunakan. Udah bisa digunakan, tapi masih berbentuk prototype. Jadi ya alatnya itu masih rakitan gitu. Oke. Pasti udah bisa digunakan. Sudah luar biasa sekali ya. Dan untuk penerapan metodenya nih Pak, apa sih yang Bapak lakukan di research ini? Metode apa yang Bapak lakukan? Yang pertama perancangannya ya. Ketika saya merancang itu, ini kan berbasis prototype gitu ya. Karena masih prototype ya kita melakukan beberapa kali uji coba. Yang paling sulit itu adalah menerapkan sensornya tadi gitu. Jadi beberapa kali uji coba itu bahkan kita nggak dapat angka detail pastinya mengenai temperatur gitu. Jadi temperatur berapa sih, bahwa kadang-kadang keadaannya itu wah tanah udah kering nih, ya kan? Tapi temperatur tidak panas gitu. Kan bisa jadi kan kadang-kadang kan terpengaruh dengan suhu kelembapan ya gitu. Jadi kita melakukan uji coba berkali-kali untuk menemukan data angka yang akurat, kira-kira nih masuk kategori kering, masuk kategori butuh air, masuk kategori kepanasan itu pada suhu berapa sih gitu. Jadi kita nggak bisa patok pada suhu yang ada di ruangan, tapi adalah suhu yang diterima oleh plant tersebut kan, dari tanaman tersebut. Nah ini sebenarnya ini sih tantangannya sih, sehingga kita melakukan uji coba berkali-kali untuk Playmo ini. Oke, nah apakah masyarakat ini sudah mampu untuk bagaimana ya riset ini, apa sudah dapat diterima gitu oleh masyarakat di luar sana? Nah, fokus kita kemarin itu untuk buat aplikasi ini kan untuk orang-orang yang memang menggunakan atau suka terhadap tanaman. Suka tanaman. Kita harapkan mereka menggunakan aplikasi ini untuk melakukan Playmo ya. Cuma kalau misalkan apakah masyarakat nanti bisa menggunakan ini, saya rasa sangat-sangat bisa. Apalagi sekarang kan kita udah beralih ke total era digital ya, revolusi industri katanya gitu. Jadi jadi mau nggak mau kita ya harus menggunakannya gitu. Dan menurut saya sih sangat-sangat user friendly ya, sangat-sangat mudah digunakan aplikasi ini. Kita hanya monitoring aja gitu. Cuma ya jadi masalah adalah bagaimana membentuk menjadi packagingnya gitu. Nah ini menjadi riset kita kelanjutannya, bagaimana menjadi suatu produk yang siap digunakan gitu. Sedangkan tadi kan masih sensor, masih rakitan, masih kabelnya masih di situ semua, sampai kameranya juga. Nah kita berharap adalah ini tuh bisa menjadi satu produk yang bisa kita pasarkan ke masyarakat gitu. Jadi dengan ada produk ini menjadi satu kesatuan, jadi bisa dikomersilkan atau bisa jadi diterapkan di masyarakat. Nah itu adalah harapan kita, bahwa tapi kalau misalkan apakah mudah digunakan, ya sangat-sangat mudah digunakan dengan bantuan aplikasi Android dan beberapa perangkat yang kita terapkan di tanaman. Oke, nah tentunya untuk tema penelitian selanjutnya nih Pak, pasti mungkin Bapak juga penasaran. Apa sih tema Bapak selanjutnya untuk penelitian berikutnya gitu? Mungkin bisa dijelaskan secara rinci gitu. Tema penelitian selanjutnya gitu. Ini dalam tahun ini dan tahun depan ini mungkin
masih seputaran microcontroller juga mungkin ya. Karena menarik sih di Internet of Things ini gitu, karena kan maraknya penggunaan internet gitu, karena menggunakan internet gitu. Tapi kalau misalkan mau buat apa, masih rahasia gitu. Tapi temanya mungkin nggak jauh beda gitu. Temanya masih tentang Internet of Things, cuma ini kan sekarang thingsnya ini kemana gitu. Kalau ini kan ke arahnya ke tanaman gitu. Nah kenapa? Karena saat ini kita itu sudah tidak bisa jauh dari namanya internet gitu. Bahkan bisa dikatakan mati internet 1 jam aja kita udah seperti kembali ke zaman batu ya. Bahkan kalau misalkan kalau misalkan pemirsa di rumah saya tanya, kapan sih terakhir kali ngecek media sosial? Kapan sih terakhir kali ngecek WhatsApp? Itu mungkin hitungan menit terakhir. Detik mungkin ya. Kenapa? Karena saking kita terkoneksinya dengan internet gitu. Makanya saya rasa riset akan lebih ke arah sana gitu ya. Apalagi sekarang ini semua kemudahan yang diberikan itu semua basis internet. Bahkan layanan semua berubah basis internet. Dulu mungkin butuh makanan atau apa, ya kita harus keluar beli. Sekarang dengan media internet datang makanannya. Ya kan? Kan sekarang udah ya. Kita sekarang udah terbuat. Jadi teknologi ya. Iya benar. Jadi kita sekarang riset juga akan mengarah ke sana gitu. Tapi kalau fokus permasalahannya mungkin nanti sedikit dirahasiakan ya, karena itu akan kerja sama-sama tim juga nanti sama-sama. Iya pastinya. Nah mungkin untuk topik tentang tadi kan ada internet ya. Iya. Pasti kalau internet positif itu gimana tuh tentang internet positif? Tentang penggunaan internet positif ya. Iya, tapi setelah yang satu ini dulu ya Bapak jangan jawab dulu. Tapi mungkin pemirsa di rumah akan tahu setelah iklan pariwara berikut ini, tetap di Research and Education.